Shalom, perkenalkan saya Tirsa Oktavina Burpanangin. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan praktek khotbah saya. Shalom, apa kabar teman-teman seiman? Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, tema yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu jangan khawatir. Dari bacaan yang telah kita baca, itu menjelaskan kepada kita untuk tidak khawatir. Namun, walaupun demikian, kita pasti saja tetap khawatir. Contohnya, kita sebagai pelajar ini pasti khawatir akan masa depan kita, akan kuliah di mana, akan masuk jurusan apa, sekolah kita bagaimana, dan yang lainnya. Tetapi Tuhan berkata kepada kita melalui firman-Nya untuk tidak khawatir dan percaya kepada Tuhan serta menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena siapa yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Di masa sekarang, beberapa orang mampu mengatasi masalahnya dengan berpengharapan kepada Tuhan. Namun beberapa orang tidak mampu mengatasi masalahnya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang buruk, seperti melukai dirinya sendiri, tidak makan, mengurung diri, dan yang lainnya. Tetapi Tuhan berkata kepada kita untuk tidak melakukan hal itu, karena jika kita melakukan hal itu, kita sama seperti dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi, bagaimana cara kita mampu mengatasi kekhawatiran kita? Yaitu dengan cara berdoa. Namun, mengapa beberapa orang masih saja khawatir walaupun telah berdoa? Yaitu jawabannya karena mereka kurang percaya dan tidak yakin akan apa yang mereka doakan kepada Tuhan. Namun, bagaimana dengan beberapa orang? Apakah mereka sama seperti pemikiran sebelumnya? Di beberapa orang mungkin sama dengan pemikiran yang sebelumnya, namun di beberapa orang juga tidak mau berpikir sama dengan pemikiran yang seperti itu. Mereka memilih percaya kepada Tuhan, berdoa senantiasa, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berfirman, siapa yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi mereka yang percaya dengan segenap hatinya memilih untuk melawan logikanya, yaitu berpikir bahwa Tuhan tidak akan menolong mereka. Dan siapa saja yang mampu menolong kita saat kita mengalami masalah? Keluarga, sahabat, teman, pacar. Ya, mungkin mereka mampu menolong kita saat kita memiliki masalah. Namun mereka ada di sisi kita hanya sesaat saja. Tetapi Tuhan tidak akan sesaat saja berada di samping kita, tetapi Tuhan akan senantiasa berada di samping kita, menolong kita, mampu menguatkan kita, selalu mendukung kita. Kita lihat contohnya itu sebagai perumpamaannya kita lihat di sekitar kita, yaitu bunga bakung, burung pipit, ataupun rerumputan. Walaupun mereka tidak ada yang pelihara, namun Tuhan selalu ada untuk memelihara mereka. Yaitu walaupun mereka tidak dapat mencari makanannya sendiri, tidak dapat berhindar dari teriknya panas matahari, tetapi Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka, memberkati bunga-bunga dan burung-burung itu. Dapat kita lihat walaupun mereka tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang menyirami bunga itu, tetapi Tuhan masih saja menyegarkan dan menguatkan burung-burung itu dengan cara Tuhan memberi makan dengan apa yang disediakan Tuhan di alam sekitar kita. Bagaimana lagi dengan kita, anak-anak Tuhan yang segambaran dengan kita? Pasti Tuhan akan lebih lagi menuntun kita, berada di sisi kita. Burung dan bunga yang tidak dipelihara saja
Tuhan mampu menjaga mereka, apalagi kita anak-anak yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tentu saja Tuhan akan selalu berada di sisi kita, menolong kita dan menopang kita. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hal itu semua. Sehingga kita mampu mengatasi masalah kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada renungan pada hari ini, yaitu kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Berserahlah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan kita harus mengingat ayat 34 dari Matius 6 ayat 34 yang bunyinya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi teman-teman, kesusahan kita ataupun masalah yang akan terjadi besok tidak perlu kita pikirkan, karena kesusahan kita itu hanya ada sehari ini. Sebab jika kita tidak mampu mengatasi masalah itu, Tuhan pasti akan langsung menolong kita. Jadi teman-teman, intinya pada renungan hari ini, kita tidak boleh khawatir akan hal apapun juga. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita. Kiranya renungan pada hari ini memberkati teman-teman semua. Saya Trisakta Vina, pamit undur diri. Terima kasih. Shalom.